Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Aulia, NIM M1B1200013, Prodi Teknik Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat wajib dan mustahil Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat wajib. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Sempurna. Allah adalah pencipta serta penguasa bagi alam semesta, dan semua nilai kebenarannya mutlak hanya ada dan hanya bergantung kepadanya. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Dekat, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang. Dan sifat-sifat lainnya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Sifat-sifat wajib Allah terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu ada nafsiyah. Nafsiyah berarti berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud. Wujud berarti Allah itu ada, suatu ketidakmungkinan jika Allah itu ada atau tidak ada. Sifat ini wajib ada dan sifatnya abadi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ibrahim ayat 10 yang artinya tidak ada keraguan akan adanya Allah. Kemudian ada yang kedua yaitu salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, yang berarti Allah itu maha terdahulu, atau tidak mungkin jika Allah bersifat hudud atau baru, seperti pada firman Quran surah Al-Hadid ayat 3. Bukti-bukti bahwa Allah maha terdahulu adalah adanya bumi, langit, dan lainnya. Kemudian ada baqa. Al-baqa artinya Allah maha kekal, suatu kemustahilan jika Allah bersifat fana atau binasa, seperti halnya firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-58. Kemudian ada mukhalafatul lil hawadits, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda atau tidak menyerupai dan tidak sama dengan makhluknya, suatu kemustahilan jika Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya, seperti tertuang pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Asy-Syura ayat 11. Kemudian ada qiyamuhu bi nafsihi, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat berdiri sendiri dengan sendirinya tanpa ada bantuan makhluk, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Ankabut ayat ke-6. Kemudian ada wadhaniyah. Wadhaniyah berarti suatu kemustahilan jika Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jumlah yang banyak, seperti tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-91. Kemudian yang ketiga ada ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib pada Allah, dan termasuk sifat ma'ani ada 7. Yang pertama ada kudrat. Kudrat berarti berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia yang ada batasnya dan ada yang membatasi. Dalil Allah bersifat kudrat berada pada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ada iradat yang berarti berkehendak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendak pasti terjadi. Begitu juga setiap Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendaki pasti tidak terjadi. Berbeda dengan kehendak atau kemauan manusia, tidak sedikit manusia mempunyai keinginan, tapi keinginan itu kandas di tengah jalan. Apabila manusia berkeinginan tanpa disertai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti keinginan itu tidak terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang tidak terbatas. Seperti yang dikatakan pada Quran surah Al-Hud ayat 107, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
Kemudian ada ilmu. Ilmu berarti yang berarti mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Seperti yang dikatakan pada Quran surah Al-Hadid ayat ketiga, Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Hayat artinya hidup. Artinya Allah tidak ada yang menghidupkannya melainkan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah Maha sempurna dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Kemudian dalil sifat hayat firman terletak pada Quran surah Al-Furqan ayat ke-58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup yang tidak mati. Kemudian ada sama yang berarti mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara itu lemah dan pelan, seperti suara bisikan hati dan jiwa manusia. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran makhluknya karena tidak terhalang oleh suatu apapun, sedangkan pendengaran makhluknya dibatasi ruang dan waktu. Dari sifat sama itu adalah pada Quran surah Al-Maidah ayat ke-76 yang artinya, dan Allah Maha mengetahui lagi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ada basar yang berarti melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak jauh atau dekat, dan tidak dapat dihalangi oleh dinding tipis atau tebal. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, kecil maupun besar, tampak atau tidak, pasti semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil sifat basar yaitu sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada kalam yang berarti berbicara atau berfirman. Allah bersifat kalam, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam Allah sangat sempurna. Sebagai bukti bahwa adanya wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab lain diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalil Allah bersifat kalam itu sesuai dengan firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan Allah berkata kepada Musa dengan satu perkataan yang jelas. Kemudian yang ketiga ada manawiyah. Sifat manawiyah adalah kelaziman dan bersifat ma'ani dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan sifat ma'ani yaitu 7. Yang pertama yaitu kehadiran. Kehadiran yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan meniadakan, sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ada muridan, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap sesuatu. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hud ayat 107. Sesungguhnya Tuhan Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Kemudian ada aliman, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia, seperti firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 176, dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Kemudian ada hayan. Hayan berarti Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup,
Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Seperti yang dikatakan pada Quran surah Al-Furqan ayat ke-58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati. Kemudian ada sami'an, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau mendoakan atau doa hambanya. Dalilnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat ke-256. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian ada basiran, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang mawjudat atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-18, yang artinya dari Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada mutakaliman, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata kata. Allah tidak bisu, dia berbicara atau berfirman melalui ayat Al-Quran. Bila Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sifat-sifat mustahil bagi Allah, yaitu segala sesuatu yang menurut rasio tidak ada atau tidak bisa diterima keberadaannya. Sedangkan yang terakhir, sifat-sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah merupakan lawan kata atau kebalikan dari sifat wajib Allah. Berikut ini ada 20 sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam. Yang pertama itu Adam, artinya tiada atau bisa mati. Kemudian yang kedua ada hudud, artinya baru, bisa atau bisa diperbaharui. Kemudian yang ketiga ada fana, artinya binasa atau tidak kekal atau mati. Kemudian ada mumtahalatuhu lil hawadid, yang artinya menyerupai akan makhluknya. Kemudian qiyamuhu bi khayari, artinya dengan yang lain atau ada kerjasama. Kemudian ada ta'addud, artinya berbilang-bilang atau lebih dari satu. Ajz, yang artinya lemah atau tidak kuat. Karahan, yang artinya terpaksa atau bisa dipaksa. Kemudian ada jahil, artinya jahil atau bodoh. Kemudian maut, artinya mati atau bisa mati. Syamam, artinya tuli. Umi, artinya buta. Buk, artinya bisu. Kaunuhu ajizan, artinya lemah atau dalam keadaannya. Kemudian ada kaunuhu karihan, artinya terpaksa atau dalam. Kaunuhu jahilan, artinya jahil. Kaunuhu mayitan, artinya mati. Kaunuhu asam, artinya tuli. Kaunuhu ama, artinya buta. Dan kaunuhu abkam, artinya bisu. Kemudian sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz artinya boleh bagi Allah SWT mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu yang disebut sebagai mungkin. Mungkin adalah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Jaiz artinya boleh-boleh saja, dengan makna Allah SWT menciptakan segala sesuatu, yaitu dengan tidak ada paksaan ataupun sesuatu pun juga. Sebab Allah SWT bersifat kudrat, yang artinya kuasa dan iradat berkehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Ia mau. Tadi adalah sifat-sifat wajib dan mustahil serta sifat jaiz bagi Allah SWT. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat wajib Rasul. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul, sedangkan sifat mustahil merupakan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul karena beliau semua terjaga dari dosa. Terdapat 4 sifat yang wajib dimiliki oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat yang tersebut adalah yang pertama asidik. Sifat asidik merupakan sifat pertama yang dimiliki oleh rasul. Asidik memiliki arti selalu benar atau jujur. Kemudian ada al-amanah, artinya
dapat dipercaya. Sifat semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya seperti pada peristiwa yang dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-106 sampai 107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Kemudian yang ketiga yaitu tablik, ya berarti menyampaikan wahyu. Setiap Rasul Allah pasti akan menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Kemudian ada keempat, Al-Fatanah. Al-Fatanah berarti Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan oleh Allah SWT agar mereka mampu memerangi kaum yang tidak ada di jalan Allah SWT dan mengajaknya buat ada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian ada sifat-sifat mustahil bagi Rasul, yaitu yang pertama al-kizib. Al-kizib berarti bohong atau dusta. Tidak mungkin seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan atau dusta, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Najm ayat 2-4 yang artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian ada al-khiyanat yang berarti berkhianat. Tidak ada Rasul yang berkhianat terhadap umatnya. Pasti semua yang diamanatkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan, seperti pada Quran surah Al-An'am ayat 106 yang berarti ikutilah, yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Tidak ada Tuhan selain Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga adalah kitman. Semua Rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Sifat wahyu yang diberikan kepada Rasul akan disampaikan seluruhnya kepada umatnya. Kemudian ada yang terakhir yaitu al-baladah, yaitu berarti bodoh. Semua Rasul pilihan Allah tidak mungkin bodoh. Meskipun pada awalnya Rasulullah SAW tidak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu. Demikianlah sifat-sifat wajib dan mustahil Nabi dan Rasul yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.